Pagi Laksmi, boleh nggak masker madu tiap hari? Coba dirasain ya, gimana kering atau enggak. Kalau di kering ya berarti jangan tiap hari. Kalau dingin banget di kota saya, kenapa ya jadi merasa lapar terus? Nggak apa-apa makan aja. Praktek di mana? Di Jakarta aja, di Tebet. Nyimak aja lah dok, biasa karena pasti semua bermanfaat ya, insya Allah bermanfaat. Bulan dari pagi, Mbak Titi, saya belum menemukan alamat dok di IG, tidak ketemu. Oh, ini langsung ke itu aja Mbak Titi, langsung hubungi klinik ya di IG. Ada hubungi klinik. Ada di Linktree. Ah, tapi di IG tuh ada ada klinik, ada klinik juga, Delegan Klinik. Nah, situ aja kok. Di situ boleh, Delegan Klinik. Atau di Linktree, di situ ada hubungi klinik. Boleh. Yuriko menyebab cuping beda apa ya, wajar atau emang kelainan? Rata-rata di badan kita nggak ada yang sama, jari tangan nggak ada yang sama, kalau misalnya wanita payudara nggak ada yang sama, kelopak mata nggak ada yang sama, tinggi alis juga kadang-kadang alis juga beda, normal kok. Apalagi cuping, cuping jarang orang ngeliatin, paling lihat dari bawah sih. Kalau kita perhatiin dari bawah juga rata-rata yang memang nggak ada yang sama. Alia Momsa pernah ngerasain kok, ngerasa ngerasi enema kopi nggak pernah. Apakah benar cemas berlebih adalah gejala dari sakit lambung? Cemas berlebih bisa. Sakit lambung itu karena inflamasi. Karena sarafnya lambung itu dipengaruhi oleh parasimpatetik. Kalau inflamasi kita yang tinggi simpatiknya. Saraf simpatik yang tinggi kalau inflamasi. Jadi parasimpatetik itu mempengaruhi saraf di lambung. Kalau stresnya tinggi, simpatetik tinggi. Kalau kita stres kan jantung kita berdetak kencang. Simpatetik yang naik, kortisolnya naik. CO3, bagaimana menghilangkan flek hitam sekitar mata? Saya tidur udah 6-7 jam. Tambahin tidur 7-8 jam. CO3. Basic skincare-nya harus benar juga. Basic skincare-nya harus benar. Lifestyle-nya, makannya juga harus benar. Karena radang itu bisa dari makanan, dari lifestyle kita. Makannya juga udah rendah karbohidrat aja. Maksudnya sedikit, atau cek lab. Kita kelebihan karbohidrat nggak sih, kita nggak tahu kan. Kadang-kadang orang nggak tahu trigliseridnya tinggi. Badannya udah radang aja. Dari lifestyle-nya benar, makan juga nggak berlebihan. Itu olahraga memperbaiki sel. Olahraga bikin kolagen lebih lebih bagus, lebih lebih banyak. Olahraga itu bikin awet muda. Baru kita pakai serum. Tapi kalau basicnya nggak benar, serumnya malah nambahin flek. Andriani, waalaikumsalam. Kalau itu biasa nyemil apa ya? Nyemilnya jam berapa aja kalau pas lagi praktek? Pagi tadi saya sarapan. Saya bangun pagi, saya berasa kok nggak enak. Rasanya nggak tenang gitu perasaannya. Perasaan itu kan bisa dari pikiran, bisa bisa dari sini ya, bisa dari lambung, bisa aja. Sarapan aja nggak apa-apa. Sarapan tuh bikin kita rileks. Bukan sarapan, makan tuh bikin kita rileks ya. Jadi teman-teman mesti, kalau kita lagi stres, jangan puasa. Kalau puasa itu bikin kita stres. Puasa bikin, apalagi yang puasa yang nggak biasa gitu. Tiba-tiba saya nggak mau sarapan. Tapi kalau misalnya hari-hari biasa kayak kemarin, kemarin saya nggak sarapan, nggak makan siang. Jam 2 saya ngopi pakai whipped cream, liquid cream. Saya ke Starbucks waktu itu. Kalau misalnya saya pengen ngemil biasa kacang. Habis lahiran, leher tegang banget, sakit nengok kiri kanan. Kenapa? Karena stres. Tidurnya gimana? Bulan dadari, radang sembuh. Alhamdulillah. Mbak Titik, dia kenapa kalau tua semua kulit dari wajah sampai perut? Iya, karena kulit kita menipis, kolagennya menipis. Selnya banyak yang rusak. Sel kita kan pasti ada yang mati ya, pastilah. Kalau nggak mati kan kita nggak mati-mati selnya. Kematian itu dari kematian sel, dari yang kecil. Mood booster mandang dokternya. Amin, amin. Badan radang apakah harus makan antibiotik? Belum tentu penyebabnya apa. Kalau antibiotik kan antibiotik kan buat kuman ya. Kalau misalnya bukan karena radang, bukan karena kuman, karena begadang terus ya berarti bukan antibiotik dong. Jauh saya nggak bisa hilang dok, udah pakai skincare dokter karena itu Raida, karena badannya radang. Ya makanya untuk kesehatan kulit itu harus dari kesehatan dari dalam dulu. Capek kalau nggak. Nanti kalau misalnya jerawat ya, cuci wajah pakai yang jerawat. Terus moisturizer yang pakai anti jerawat. Sunscreen pakai anti jerawat. Terus pakai lagi serum anti jerawat. Nanti jerawatnya hilang. Tapi kulitnya tiba-tiba iritasi. Rusak lagi kulitnya. Tiba flek lagi. Jerawatnya hilang tapi flek. Makanya dari dalam. Dari lifestyle-nya, hidupnya 24 jam, stres sama relaxnya, makannya, seimbang apa enggak makannya. Keseimbangan makan itu keseimbangan
bukan bukan jumlahnya ya kalau saya sih. Ya jumlah pengaruh tapi apa yang dimakan. Keseimbangan apa ya? Kalau langsung spesifik gula darah. Jadi kalau kita makan nasi, mie, roti kan nambahin gula ya. Tapi kalau misalnya aktivitasnya, tidurnya, kita olahraga, jadi gulanya juga nggak terlalu tinggi. Mungkin badannya nggak radang. Tapi ada juga orang yang gulanya nggak tinggi, tapi badannya radang. Coba aja stop karena gula itu lengket banget sama protein, suka lengket sama protein. Makanya salah satu cek gula darah itu HbA1c. Jadi perlengketan gula terhadap hemoglobin HbA1c. Coba cek. Jadi kalau misalnya gulanya masih bagus, gula darah bagus, itu masih muda lah. Masih muda kok, pasti nggak gula darah gitu. Coba aja stop aja karbohidrat. Stop karbohidrat. Karena ada yang langsung jadi yang kita sebut apa perlengketan antara gula sama protein langsung. Jadi badannya langsung radang aja waktu padahal dicek gulanya bagus. Dok, di saat konsumsi protein 2 gram kilogram berat badan 2 gram per kilogram aman. Saya nggak hitung-hitung ya. Saya nggak hitung-hitung. Bastian Atama lihat ngaca aja di badan. Kita kekurangan protein apa enggak? Kekurangan makan atau enggak? Ngaca. Rest day olahraga mana yang pada rest day pun badan saya. Iya, kalau pegal-pegal itu karena radang. Dipikirkan karena radangnya itu karena apa? Karena olahraganya atau karena keseimbangan stres sama rileks. Kalau saya lagi ketakutan kaget ada yang dipikirkan mengganjal di hati perut saya nggak enak ya benar. Ya kadang suka muntah iya kena benar karena lambungnya nggak jalan. Jadi asam lambungnya makin lama makin ke atas. Andreani iya kacang nyemil kadang-kadang tahu kadang tempe telur. Tadi pagi telur saya makan telur 2. Kadang-kadang cuma kopi pakai whipped cream atau liquid cream kadang-kadang. Biasa donor darah 3 bulan sekali jalani 18-6 bulan kira-kira pengaruh nggak pada KB karena kemarin PMI habis saya kurang dokter mau pencerahannya. Akma Zamarta jadi keseimbangan kita bukan karena itu aja ya. 18-6 itu hanya untuk defisit kalori ya. Cuma untuk dari makanan doang. Coba lihat lifestyle-nya Mbak Akma tidurnya berapa jam. Kalau tidurnya cukup naikkan dengan olahraga. Tingkatkan kesehatan kita dengan olahraga. Yuriko, apakah cuping beda akan mempengaruhi hasil inovasi kalau kita masih mesti dicek dulu ya Yuriko ya, mesti dicek cuping beda itu karena apa, karena memang cuping beda kan salah satu bisa dibenerin ya, atau mungkin ada septum deviasi ya, mesti dicek dulu. Setiap hari dokter lebih sering makan nasi mie roti? Enggak, saya udah lama nggak makan hawi, saya udah lama nggak makan itu nasi mie roti ubi kentang, udah lama nggak makan. Kapan ya terakhir saya makan ya? Kentang kadang-kadang saya nyemil tapi 2 biji gitu, 2 biji kecil bukan kentang, dua biji, bukan nyemil lapar, iseng aja udah lama gak makan gitu. Kalau nasi mie roti ubi udah berapa tahun gitu saya lupa. Jadi kalau kita mau makan nasi goreng makan aja 1 sendok gitu, kangen doang gitu, bukan jadi cemilan, bukan jadi cemilan. Kalau kondisi sel darah kita bagus bagaimana ukurannya? Sel darah yang mana ya? Sel darah banyak. Rineke kalau saat keto hampir tiap hari kelayangan padahal tiap hari minum tapi disuruh tidurnya berapa lama? Rineke tidurnya. Ketonya apa yang dilakukan keto ya? Pagi sarapan nggak? Pagi sarapan aja nggak apa-apa. Bertahap aja Mbak bertahap aja jangan dipaksa. DPS. Kalau makan kacang sebenarnya sehat nggak sih? Karena sering kembung kalau makan kacang tanah ini jangan dipaksa Mas. Yang kebanyakan juga. Yang penting protein hewani aja itu yang penting. Makanya kita fokusnya di protein hewani, jadi kalau nyemil jadi nggak banyak. Misalnya water itu sebelum toner, tergantung tonernya toner apa. Toner hydrating kan toner apa. Kalau toner hydrating iya benar. Misalnya water dulu itu kan pembersih ya. Baru toner hydrating. Kecuali kalau tonernya toner pembersih juga sama aja, ngapain satu aja. Gimana dong maksudnya lambung nggak jalan itu gimana terus ngatasin gimana? Mesti tahu dulu Mas F2 mesti tahu penyebab lambungnya nggak jalan apa. Pencernaannya nggak lancar. Pencernaan itu tadi saya sempat bilang itu dari saraf parasimpatetik. Kalau kita ketinggian simpatetik itu yang mempengaruhi denyut jantung, nadi, kencang, stres gitu ya. Aktivitas dari pagi sampai malam kurang begadang aja, kurang tidur gitu. Itu pasti masalah lambung. Jadi kita tahu itu penyebabnya. Jadi itu benerin. Keseimbangan stres sama rileksnya dibenerin. Terlalu banyak stres, overthinking misalnya. Atau dari makanan justru. Terlalu banyak gula, obesitas. Jadi badannya stres. Jadi mesti tahu dulu, nggak bisa tahu kita gimana cara ngatasnya kalau nggak tahu problemnya apa.
Penyebab asam urat yang nggak jadi penyebab apa-apa, nggak masalah. Mau asam urat 11 juga nggak akan sakit badannya, kecuali kalau badannya radang. Penyebab asam urat sakit, bikin sakit karena radang. Penyebab penyempitan pembuluh darah, bukan karena kolesterol, bukan. Karena radang. Makan apa aja sebenarnya. Kemarin makan daging telur, saya rata-rata daging telur. Ikan juga. Makan sekali sehari, makan banyak. Jam 5, jam 6. Kopi, takut tensi tinggi, gula tinggi, kolesterol tinggi, makannya apa aja. Tensi tinggi, gula tinggi, itu bisa dari lifestyle. Nggak makan apapun bisa naik tensinya. Nol, nggak makan apapun, gulanya bisa naik dari lifestyle. Jadi keseimbangan. Sering-sering lihat aja ya, sering-sering dengar saya ngomong atau sering lihat konten saya. Jadi kalau ngomong begini, jadi nggak dapat gitu. Tapi maksudnya gini, kita hidup itu bukan cuma urusan makan. Nanti siang biasanya saya nggak makan. Nanti saya ada operasi, saya ada 2 operasi nanti siang. Biasanya kalau siang saya suka itu tuh, suka Coca-Cola, tapi di kulkas lagi nggak ada. Kalau nggak ada ya udah, paling air putih. Nanti sore baru makan. Juli, kalau luka lama kering, gula darah sewaktu 92 penyebabnya apa ya? Nggak tahu. Juli, saya nggak bisa tahu dari situ doang. Lukanya seperti apa, saya nggak tahu. Gula darah itu kan gula darah sewaktu ya. HbA1c seperti apa, trigliserid seperti apa. Jadi banyak yang mesti dilihat gitu. Jadi kak cuma dengan ini terus kita bisa menyimpulkan. Dan lukanya seperti apa, saya nggak tahu. Kebersihan seperti apa, nggak tahu. Perawatan seperti apa. Dok, kalau kaki saya bengkak tiba-tiba apa yang salah? Nggak tahu juga, Melani. Masa saya bisa tahu tiba-tiba begitu? Saya nggak tahu juga. Mesti ada yang dicek. Coba ke dokter aja deh. Dicek. Biar lengkap. Kalau peeling wajah iritatif, iya. Peeling itu stres di wajah. Tapi boleh nggak? Boleh. Tapi dalam keadaan kulitnya yang baik, lagi baik. Dalam kulitnya lagi stres, jangan dipilih. Aku mau hidup bagaimana? Mesti konsul dulu Indrawati. Kadang tubuh seperti apa dong nggak ngerti. Kadang itu misalnya gini, kita hari ini tidur cuma 3 jam karena begadang. Besok pagi kita bangun nggak enak badannya, itu radang. Dari gejala bisa, dari tanda dari laboratorium bisa dicek. Kalau pundak kiri sakit itu ngaruh ke jantung, belum tentu. Itu 6 jam 7 plus 7 jam plus akhirnya 2 minggu ini stop keto tapi low carb nasi merah sayuran sekarang masih bermasalah karena jika ada bantu sebaiknya keto atau gimana. Ya mendingan ke dokter kalau curiga-curiga gitu. Mendingan tidur mendingan ke dokter. Tambahin tidurnya 1 jam lagi jadi 8 jam. Kulit tipis merasa kering itu penyebabnya apa ya? Kalau saya cuaca dingin suka pecah-pecah kayak sisik. Mungkin dehidrasi. Mesti pakai moisturizer, mesti tambahin mineral di minumnya. Saya berhenti pakai krim malam, saya harus pakai apa? Moisturizer cup, merek apa yang bagus? Banyak merek yang bagus, sesuaikan aja. Pakai moisturizer ya kalau malam, pelembab. Dok, apakah kulit wajah bisa menipis? Bisa banget. Kalau ada sakit lambung, apa bisa intermittent fasting? Jangan intermittent fasting dulu kali. Tahu dulu penyebab sakit lambungnya apa? Apa karena stresnya? Kalau protein nabati ada batasnya, nggak apa-apa, makan aja. Tapi nabati itu kan banyak karbohidratnya juga. Izal perizal pagi asam urat tinggi sudah lama tapi nggak pernah sakit, pas asam urat turun malah jadi gout karena radang. Iya 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 benar-benar karena radang badannya ya. Ini mau asam urat mau kolesterol kalau misalnya badannya nggak radang ya nggak apa-apa. Tapi kalau badannya radang ya jadi sakit, asam uratnya mengkristal. Makanya harus tahu penyebab radang, apa yang bikin badan kita tidak radang. Apakah buncit bisa hilang dengan IF? Coba aja. Coba aja. Nah, tahu buncitnya karena apa? Karena ototnya lemah atau karena lemak visceral. Kalau lemak visceral biasa dari buah atau dari manis-manisan, gula. Nah, itu dicek karena saya nggak tahu. Coba dicek. Oh, saya suka banget ngejus gitu ya. Coba lah. Tahu dari mana kita ada lemak visceral atau fatty liver, livernya berlemak gitu. Tahu dari mana nggak tahu. Nggak ada gejalanya. Taunya waktu ini, waktu CT scan baru tahu. Waktu USG baru tahu. Nggak ada gejala. Kadang-kadang nggak bergejala. Makanya kalau misalnya kita usia 35, 40 tahun, boleh deh sekali-sekali cek laboratorium. 6 bulan sekali cek. Telapak tangan saya sering panas. Apakah masalah kesehatan? Nggak tahu mas, Mbak Yesi. Coba cek tensinya, cek aja ya. Apa karena dari udara atau saya nggak tahu. Cek aja. Laboratoriumnya cek, tensi cek, ada masalah nggak? Nggak apa-apa sekali-sekali. Kadang-kadang kita nggak tahu ya. Kadang-kadang kita merasa kok saya begini begitu, ternyata dari pikiran, dari stres, nggak tahu. Jadi cek aja keseluruhan. Kita mesti ngerti badan kita. Mesti belajar, mesti ngomong sama badan. Kenapa badan saya ini? Saya udah olahraga, saya udah makan dikurang-kurangi, dihitung-hitung sekian kalori, tapi kok begini terus gitu ya. Mungkin kita kurang ngobrol sama badan.
Nisa, olahraga aman buat pemula yang punya GERD dan gampang gos-gosan. Ya itu, GERD-nya kenapa gitu. Nisa, olahraga itu next step. Jadi kalau tadi ada yang nanya, dok, buat flag apa? Nah, itu next step. Step selanjutnya, step lebih tinggi. Olahraga itu step lebih tinggi. Kita sehat dulu baru olahraga. Bukan lagi sakit-sakitan terus olahraga. Enggak, enggak. Kita lagi iritasi terus kita mikirin flag. Enggak, enggak. Kenapa kulit kulit wajah bisa menipis dan efeknya kalau kulit tipis berarti gampang ini dong, gampang iritasi dan gampang kendur, gampang kerut. Kayak orang tua, kayak saya. Ini kulitnya tipis kan? Tuh. Coba anak kecil kan kulitnya tebal kan? GOT darah saya udah lewat ambangnya usia 35, beneran kerusakan hati? Beneran, enggak tahu, belum tentu. Belum tentu coba belum tentu kerusakan hati. Datang kemarin tesnya aman padahal. Belum tentu kerusakan hati, belum tentu ya. Cek GOT, GPT, cek kalau perlu USG, cek yang lain lah. AB1-nya, trigliseridnya, cek aja yang lain. Jadi kita nggak bisa menyimpulkan dari situ. Kalau kumat saya mual mual berat, kadang sampai muntah, tenggorokan berdarah, mau tanya urutan minum obat sirup mah Sukavat, harus ke dokter. RD Triana harus ke dokter tanya gimana cara pakai obatnya. Apa semua dipakai atau gimana? Terus ini harus minum obat pengencer darah, nggak ada, harus ke dokter juga. Ada obat-obat ke dokter ya. Spirit produk salicylic acid dong, manfaatnya untuk kulit apa ya dokter? Salicylic acid kan peeling ya, mengurangi keringat juga, bisa peeling juga, bisa mengurangi komedo juga salicylic acid. Banyak tuh produknya apa aja ya, dari murah sampai mahal ada. Pakai yang 2% ke bawah. Saya gampang flu, hidung mampat, mau medical check. Kalau sering flu, cek apa ya? Medical check keseluruhan ya, semua dicek kalau medical check. Kalau urusan sama flu bisa jadi lifestyle-nya. Dokter, apakah semua orang memiliki batu empedu? Enggak. Pagi badan saya banyak jerawat, penyebabnya apa? Padahal sudah kurangi makan manis-manis. Ada yang nggak manis tapi gula, namanya karbohidrat. Dan kalau kita banyakkan stres, kurang istirahat, badannya radang. Badan radang jadi jerawat, inflamasi. Jerawat itu inflamasi radang. Menghilangin stretch mark, bagaimana caranya? Susah ya Mbak Lucy, susah. Ibu saya umur 50-an suka sakit di lutut sama pinggang, kepala juga. Apakah karena faktor, nggak tahu Mas Epto, itu dicek aja laboratoriumnya gimana. Dokter saya ada rasionya harus di bawah 2, baiknya begitu Mas, Mbak Nisa. Nah itu Mbak Nisa udah mulai ngerti tuh laboratorium. Triglycerida apa ada rasio di bawah 2, iya baiknya begitu. Saya di bawah 1, saya di bawah 1, Nisa, Mbak Nisa. Jadi optimal di bawah 1. Di bawah 2 lebih bagus. Jangan di atas 3, jelek. Di atas 3 jelek. Lebih besar daripada 3 jelek. Baby stuck 3 bulan lagi defisit, kalau 3 bulan defisit kalori, kalau IF bergerak turun lagi 3 kilo dan 1 bulan, kenapa bisa? Baby stuck 3 bulan dengan defisit kalori, kalau coba IF akhirnya bergerak turun 3 kilo lagi. Iya, pada saat kita tidak makan, energi diambil dari lemak di badan. Memang seperti itu. Tapi nanti pasti ada stuck lagi. Saya Ben, supaya tubuh nggak radang harus ngapain? Harus seimbang, stres sama relaksasi. Jadi karena hormon gimana ngatisnya, dok? Di area dagu on off jerawat karena katanya karena hormon. Ya pada saat hormonal, perempuan ya, pada saat hormonal itu badannya radang. Berarti basic radang di badannya udah gede. Begitu dia tambah halangan, tambah radang badannya. Jadi harus perhatikan lifestyle sehari-hari itu seperti apa sih dia. Harus kenapa badan kita udah ada radang. Ari Zahra, saya peeling ke dokter kulit, awal di peeling katanya after bagus bersih putih, tapi kenapa setelah peeling beberapa kali gak sebagus ya dok, awal kira-kira kenapa? Peeling itu stres, jadi harus sesuai dengan relaksasinya. Stres, relax, hidup juga seperti itu, stres, relax. Makanan juga gitu, bikin stres badan, ada yang bikin relax badan, yang bikin stres es krim. Otaknya relax, feeling juga gitu, wah seneng banget habis feeling, tapi kulitnya stres, jadi harus sesuai. Udah kalau pakai hijab latihan lari, kenapa ya wajahnya nggak ketutup, ada garis belang ya, padahal udah pakai sunscreen. Ini kadang-kadang sunscreen nggak cukup ya, sunscreen. Kenapa larinya jam berapa ya? Larinya jam berapa ya? Mesti panas-panas pakai sunscreen yang SPF berapa ya? Berapa jam larinya? Untuk penderita cancer stadium 3, lifestyle harus gimana dok? Harus seimbang juga Mas Utama Adi, harus seimbang.
Cancer itu, ya mudah-mudahan ini ya, ya kita ikhtiar aja. Cancer itu dia berkembang, dia butuhnya gula. Dan pada saat stres, kita bisa bikin gula sendiri, walaupun kita nggak makan gula. Naikin berat badan nggak bikin perut gede, gimana? Nah, berarti yang otot yang dinaikin. Rashid, kalau mau tanya olahraga angkat beban itu bisa jadi penyebab penyakit ambeien nggak? Terus solusinya gimana? Ya sama aja, stres sama rileksnya. Penyebab ambeiennya belum tentu angkat beban kan? Belum tentu. Orang nggak angkat beban aja bisa ambeien. Dari lifestyle-nya, dari makanannya. Dok, telapak kaki bagian belakang sakit kalau dipakai jalan, cek darahnya apa? Nggak ada hubungannya sama darah ya Mbak Jayantri. Cek, maksud saya nggak ada hubungan ini jadi telapak kaki, khusus telapak tangan, khusus ini gitu, nggak ada. Jadi cek laboratorium aja. Yang apa namanya itu, medical check up. Cek laboratorium aja, nanti mungkin ketahuan dari situ, mungkin ya. Coba aja, tapi sambil pikir-pikirkan ya kenapa ya gitu, sambil mempelajari tubuh ini kenapa ya, apa saya kurang tidur, apa saya kebanyakan karbohidrat. Gula merah baik nggak? Sama itu kan gula ya. Rizky, dok, tips untuk mengecilkan perut bagian bawah bagaimana caranya? Lihat lemak dari luar atau dari dalam, lemak visceral. Lari 2 jam, oh ya lama larinya, SPF 50 plus. Itu berkeringat kan, gampang kan, hilang lagi gitu. Jadi panjang juga larinya, hebat ya. Repot ya, mesti 1 jam gitu, mesti di ini lagi gitu. Repot ya. Ada nggak ya cari sunscreen yang waterproof gitu, water resistant dari keringat. Angkat beban buat cancer juga efektif. Bukan angkat bebannya Mas Utama Adi, keseimbangan stres sama rileksnya supaya kita nggak over stres sehingga tubuh produksi gula banyak. Cancer lebih banyak. Lebih cancer senang. Cancer tuh nggak peduli dia dapat gula dari mana, dari stres kita atau dari makanan. Dia nggak peduli. Pokoknya gue dapat gula deh, kata cancer. Dia bisa berkembang. Karena sel cancer itu kan sel yang berkembang cepat, bukan sel kayak kita biasa ini. Kalau tiba-tiba ada benjolan di sini kan tiba-tiba artinya dia sel cancer. Dia butuh berkembang cepat. Tapi otot yang gede itu memang saingan. Jadi otot yang gede itu saingan sama cancer. Dia sama-sama butuh gula. Jadi punya otot yang gede itu lebih bagus. Tapi membuat otot yang gede itu kan butuh waktu ya, butuh adaptasi. Jadi lihat olahraga itu kalau kita sehat, kita rasanya enak olahraga lah. Tapi kalau kita lagi sakit, maksudnya lagi lemas banget ya jangan olahraga. Sandy, kalau minum tidak pakai gula putih tapi pakai gula merah sehari sekali apa baik? Justru tidak baik. Nggak tahu saya. Ya Mas, Sandy itu tergantung dari keseimbangan kita ya. Keseimbangan di badan gitu, karena ada gula-gula yang lain yang tidak manis juga ada, namanya nasi, mie, roti, itu gula yang tidak manis. Kolesterol atau asam urat dok, telapak kaki sakit, belum tahu ya Jayantri, nggak tahu. Nah, jadi cek aja. Yang pasti badannya, kakinya daerah situ radang ya. Ada juga orang yang sakit kakinya karena obesitas, jadi kita nggak boleh konsumsi gula apapun. Gini, badan kita bisa bikin gula dari gluconeogenesis namanya, dari liver. Jadi kalau kita stresnya tinggi, badan kita bikin gula banyak. Tergantung. Oh, kita stresnya bagus, terus kita olahraga, bisa aja sih. Pakai gula. Bisa aja. Makanya tergantung keseimbangannya gitu. Kalau misalnya saya bilang, oh boleh, tapi dengan orang yang sakit diabetes, berarti udah nggak seimbang. Ya salah berarti dong. Tapi ada orang yang konsumsi nasi, mie, roti juga masih sehat. Banyak kok. Banyak. Karena hidupnya seimbang. Keseimbangan itu loh. Ternyata pernah jadi ya beberapa tahun. Saya pengen rasio IF keto IF saya 2 tahun. Kalau belum bisa karnivor apa nggak apa-apa, low carb dulu pelan-pelan. Low carb aja nggak apa-apa, low carb juga nggak apa-apa, bagus kok. Nggak harus karnivor kok. Jadi ada orang yang nggak makan, orang karnivor tapi gula darahnya tinggi. Ada juga. Tadi kita itu udah bikin gula. Kecilin lemak di perut gimana yang efektif? Dari makanan bisa, dari puasa bisa dari aktivitas bisa. Dokter, kalau makan steak yang jenis meltik itu aman, nggak apa-apa. Kalau gula cuka apel baiknya diminum berapa kali sehari? Oh, saya nggak minum cuka apel, boleh-boleh aja. Berarti sebaiknya hindari gula merah juga karena kita dapat gula dari roti. Iya benar. Utama di sama-sama. Karena kita dapat Ini Mas Hendy, banyak orang yang masih makan karbohidrat ya, tapi sehat kok. Saya nggak bisa di saya gitu loh.
Karena saya dulu TGC saya tinggi juga, HbA1 saya juga tinggi, dan saya dulu hipertensi, dan saya dulu berat saya hampir 90 kilo. 2 tahun yang lalu pas lagi COVID. Tensi saya juga 150 dulu waktu COVID. Jadi kenapa orang lain enggak gitu loh, padahal masih makan nasi, mie gitu, karena stres saya tinggi. Nah itu yang nggak bisa disamain sama orang. Ya kalau sensasi kulit wajah seperti ketarik sebelah, karena mungkin karena kering, mungkin ya. Kalau mau tanya, habis periksa gula darah, puasa terus diperiksa gula darah 2 jam PP, 2 jam PP itu buat apa? Lihat respon insulinnya. Tapi kan perlu menikmati hidup. Yes, nggak apa-apa, sekali-sekali kan. Tapi hidup kan harus dinikmati dong. Saya makan daging, saya nikmat kok. Coba bayangin kalau orang puasa ya, begitu buka puasa, duk, belum makan aja udah nikmat rasanya. Udah alhamdulillah, udah bilang alhamdulillah. Padahal belum makan. Kalau kita bisa menikmati hidup, kita bisa menikmati hidup kalau kita nggak sering-sering merasakan kenikmatan. Ngerti nggak teman-teman ya? Sering-sering makan, jadi makan tuh nggak nikmat lagi. Bener nggak? Sering-sering pacaran, aja pacaran nggak nikmat lagi. Sering-sering ketemu gitu. Sering-sering nonton itu biasa aja. Tapi kalau udah jarang-jarang. Pagi saya nggak makan, saya makan kopi, ya minum kopi ya. Siang nggak makan. Misalnya gitu. Dapat makan, jamnya makan itu alhamdulillah banget. Nggak mikir yang lain-lain. Kalau dulu pagi makan kopi, pagi sarapan nasi ya, mie apalah gitu di rumah. Habis ini datang ke klinik minum kopi 3 in 1. 3 in 1 tuh yang gula tuh enak banget itu. Masih inget. Terus siang makan. Sore operasi, habis operasi mau lanjut operasi lagi saya makan mie instan. Terus habis operasi saya dapat jatah makan sini, saya makan di sini. Sampai di rumah saya belum bisa tidur, biasa pesan martabak. Tapi mikirnya kan martabak terus bosan sate bosan ini itulah gitu. Karena apa, makan itu sering banget, jadi bosan makan itu. Karena kita udah gak nikmat lagi sama makanan. Tapi coba aja kalau kita makan cuman kayak di bulan Ramadan lah, dapat makanan apa aja begitulah, aduh gitu, alhamdulillah gitu. Udah kalau makan ubi-ubian sehat, ya itu tadi Mas, lihat keseimbangannya di badan. Turun berat badan IF biasa sebulan bisa berapa kilo, bisa berapa aja, yang penting sehat. Yang penting sehat ya, bukan turun berat badan. Kerang, udang, kepiting termasuk protein baik. Pertama baik. Protein hewani semua baik. Tahu tempenya digoreng, saya sukanya digoreng. Dok, sarapan lontong campur telur bagus ya. Ya lontongnya sedikit aja ya. Telurnya aja makan. Imaiska pagi, kuahnya makan aja nggak apa-apa. Imaiska banyak makan gula bikin penuaan dini ya, tapi saya stres nggak makan cake, coklat dan lain-lain. Nggak apa-apa, sekali-sekali, nggak apa-apa. Saya masih makan coklat kok. Tadi malam saya makan coklat. Coklat apa sih namanya? Toblerone tuh ya. Saya ambil 1 cetek. Saya makan. Saya makan durian kok. Kemarin saya makan durian. 2 hari yang lalu. 1 biji. 1. Tapi saya nggak makan pagi, saya nggak makan siang, makan sore, makan daging, ikan. Nah, daging sama telur, terus saya makan durian 1. Kurang nikmat apa lagi hidup? Udah alhamdulillah banget tuh. Jadi maksud saya kenikmatan kan nggak cuma dari makanan, dari mana aja. Oh mahal dok, carnivore diet kan mahal. Nggak juga, dulu saya lebih mahal. Saya makan 6 kali sehari. Sekarang jauh lebih murah. Ya sih, dokter ya berapa jam? Nggak tergantung juga. Ya sih, rata-rata saya makan jam 5, jam 6. Udah, itu tok. Tapi tergantung, jangan lari ke situ. Maksud saya jangan. Tadi pagi saya berasa nggak enak. Mungkin karena anak saya baru mulai sekolah, masuk kelas 2. Jadi nggak tahu kepikiran juga atau gimana, saya berasa kurang enak. Atau mungkin tidurnya saya kurang. Ini tidur saya ya. Jadi saya rasanya nggak enak tadi pagi, kok pengen sarapan. Sarapan aja nggak apa-apa. Yang penting saya kurangi karbohidrat. Ini tadi malam tidur saya 7 jam 30 menit. Yang penting badannya sehat aja. Nggak harus. Nanti kalau udah enak baru, kalau saya nggak lapar jangan makan. Jadi kalau lapar makanlah. Kalau dia nutrisi baik buat penderita ureolitis apa ya? Ureolitisnya penyebabnya apa? Lifestyle-nya kah atau terlalu banyak karbohidrat? Gula darahnya tinggi. Dok, ayam ditepungin nggak apa-apa. Tapi jangan pakai nasi lagi. Tergantung ya. Kalau misalnya gula darah tinggi ya jangan. Mas Saliaben, saya rakus. Terus terang. Saya makan
jam 5, jam 6 sekali itu banyak makannya. Kenapa sih harus makan banyak? Karena stres saya tinggi terus terang. Saya overthinking ya. Terus terang aja saya overthinking dan itu kebiasaan puluhan tahun. Dan untuk benerin kebiasaan itu nggak gampang. Jadi saya harus lemahkan pikiran saya harus lemahkan badan saya. Jadi saya anggap buka puasa gitu. Begitu makan banyak bikin saya ngantuk. Nasi merah lebih bagus daripada nasi putih karena ada seratnya. Tapi sama aja, nasi nasi merah itu karena ada seratnya aja. Jadi sama aja kita makan nasi putih tapi pakai sayur sama. Commercial food itu bikin inflamasi sedangkan telur ayam kayak kampung. Enggak sih kalau saya enggak bikin inflamasi, isinya juga protein juga. Enggak. Penyebab lambung saya karena stres berlebih, faktor makanan juga. Terus kalau saya mau benahi makanan duluan harus gimana dok? Maksudnya cara benahi makanan bagi penderita lambung. Ya maksud itu Mas F2. Kalau saya bilangin dari makanan, nanti kok nggak masalah. Kalau lambungnya tetap masalah gitu loh. Jadi benerin sekaligus aja. Benerin sekaligus ya. Tidurnya kalau orang sakit lambung tidurnya harus minimal 7 jam. Maksimalkan 8 jam. Itu penyakit lambung karena belum tentu dari makanan. Belum tentu dari makanan. Tapi kalau misalnya memang itu dari makanan, misalnya orang diabetes ada masalah di lambung berarti jangan banyakin karbohidrat. Udah itu aja. Banyakin ya protein hewani, jangan puasa. Protein hewani dulu. Ajari tubuh untuk mengenal keton. Begitu dapat otaknya bisa kenal sama keton baru mulai puasa. Aplikasi saya pakai jam. Saya tidur pakai jam ya, nggak harus ya, teman-teman. Saya tidur pakai jam. Banyak kok jam-jam yang murah-murah tuh banyak ya. Harga ratusan ribu kita udah bisa. Tapi ada yang nggak bisa tidur gara-gara nggak pakai jam. Dan nggak boleh ada lampu di jamnya pada saat tidur. Nggak boleh. Cari jam yang kecil, yang tipis. Bukan yang ini. Ini kan gede. Cari yang tipis, yang dilonggarkan. Jadi kita nggak terganggu pada saat kita tidur. Tapi kita bisa ngecek bangun pagi jam 5. Terus saya kurang tidurnya. Saya habis sholat subuh tidur lagi. Kalau tensi naik pas lambung aja apa pas sakit hipertensi? Tensi dua-duanya bisa. Bagaimana cara mengurangi overthinking yang pernah dialami? Banyak belajar ya Mbak Ajeng. Banyak belajar. Banyak belajar lah, banyak di YouTube channel di YouTube. Belajar sama ini Kang Abu Marlo. Cek di YouTube Abu Marlo. Cek di Instagramnya Abu Marlo. Belajar sama beliau. Saya beli buku beliau. Ini bagus nih, buku Mind Blowing punyanya Abu Marlo. Abu Marlo ya. Ada di Instagram, nanti cek aja beliau. Kalau overthinking itu kan masalah psikis ya. Banyak orang yang bisa dari agama, belajarlah sama yang lain gitu ya. Lakukan seperti pada saat kita berpuasa. Jadi makan banyak. Kalau makan banyak ngantuk. Pada saat itu kita tidur. Jangan dibawa berpikir lagi gitu. Pada saat kita tidur, jauhkan dari jam dinding. Saya pakai jam tangan tapi nggak ada lampunya, nggak ada jam gitu, jadi nggak tergoda untuk buka dan pakai mode do not disturb. Handphone juga jangan. Rekomendasi skincare menghilangkan flek tipis garis halus. Oh iya, saya sedang pakai Body Shop. Terima kasih. Kalau basic skincare-nya udah enak, pakai retinol ya. Dan kalau real food banyak dijual tuh apa gunanya? Saya juga belajar dari beliau kok. Kalau real food yang banyak dijual apa ya? Real food apa ya? Saya nggak tahu. Pokoknya lihat aja kalau kita misalnya kita beli sesuatu nih, makanan, misalnya ini makanan. Kita lihat belakang itu, isinya apa aja. Commercial egg itu omega 6 lebih banyak, sedangkan telur ayam kampung omega 3 banyak. Omega 3 bagus, ayam kampung nggak apa-apa. Omega 3, omega 6. Kita tuh kebanyakan inflamasinya bukan dari makanan-makanan, dari lifestyle ya. Dokter Adi, iya sama-sama dok. Dok kalau habis olahraga ngantuk, mungkin memang kurang tidur kali, Mbak. Stephen, kalau lagi sakit lambung dia tidak makan karbohidrat apa boleh? Boleh. Dok, kalau basic skincare sudah enak, kalau mau pakai retinol, pakailah retinol. Pakai retinol 2 kali seminggu misalnya. Benar nggak makan telur rebus 2 butir apakah mencukupi protein hewani selama sehari? Kok dikit banget cuma 2 butir? Tapi gini, Mbak Hesi, tujuan kita apa ya? Kita mesti tahu tujuannya. Jadi orang bisa lebih sehat tidak makan apapun. Tidak makan nol. Bisa lebih sehat. Kalau dia punya banyak cadangan lemak di badan. Jadi dia tetap makan, otaknya makan keton dari lemaknya, diambilin terus. Dok, EF-nya bolong nggak bisa? Nggak harus rutin loh, Mbak Wasti nggak harus rutin. Tergantung kita, karena puasa itu stres ya. Tadi pagi saya sarapan kok, saya makan 2 telur. Puasa itu stres, jadi kalau badan kita stres, untuk menahan lapar tujuannya, maksudnya apa ya sih? Kita mau pakai apa? Energi apa? Misalnya kita gini,
badan kita udah nggak banyak lemaknya. Kita suka olahraga, terus kita bertanya kebutuhan protein hewan cukup nggak? Coba coba aja lihat kaca gitu. Kita masih punya energi nggak? Kalau nggak ada lagi dan kita nggak mau otot kita terkikis, kita pakai protein hewani lebih banyak. Kalau maksudnya untuk pagi doang, kadang-kadang seringnya saya nggak sarapan loh. Dok, bagaimana cara seimbang? Bingung mulai dari mana dok? Makanan dua-duanya aja. Jadi soal septika, caranya gini ya. Intermittent fasting, kalau mau intermittent fasting atau mengurangi radang di badan, mau sehat, coba cara ini. Pertama, sarapan pagi. Kecuali kalau udah biasa nggak sarapan. Sarapan pagi sedikit. Jumlahnya taruhlah sama seperti 2 telur. Makan siang sedikit. Jumlahnya sama seperti 2 telur tadi. Kalau di antaranya lapar, makanlah sedikit. Jumlahnya sama seperti 1 atau 2 telur. Sore juga gitu, tapi malam makannya banyak. Usahakan semua kurangi seminimal mungkin karbohidrat, karena karbohidrat itu bikin kita gampang lapar lagi. Jadi sore baru makannya banyak, ikan, telur lagi, atau ayam misalnya, terserah. Pokoknya jatah pagi, jatah siang yang kita biasa makan ditaruh di malam. Supaya apa? Supaya ngantuk tidur. Dan jauhin handphone. Jadi manajemen stresnya harus benar. Jauhin handphone, matiin lampu, gadget, jam 8 udah persiapan tidur. Kenapa makan malam banyak? Karena banyak orang yang overthinking. Begitu overthinking jadi masalah lambung, ya akhirnya nggak bisa puasa. Nggak bisa ngurangin makan. Akhirnya karena masalah lambung, akhirnya makan semua dimakan. Pagi makan sedikit, siang makan sedikit, malam makannya banyak. Jam 6, jam 7, tergantung kapan pulang kerjanya. Atau jam 5, jam 6, terserah. Habis itu persiapan untuk tidur jam 8. Jangan ada jam di rumah, di kamar jangan ada jam, jauhkan jam dinding, jauhkan semua, handphone dibalik, kalau mau dicas dibalik, jadi nggak ada cahaya, pakai mode do not disturb, dan belajar. Dan nggak gampang, kalau orang tidur biasa 5 jam, mau tidur 8 jam itu nggak gampang. Diajari, jadi tubuhnya tahu nih jam-jam 8 nih orang udah mulai mau tutup mata nih, diajari. Belajar tidur, jadi kalau kebangun tengah malam, jangan pegang handphone, jangan pernah pegang handphone, jangan pernah pegang komputer. Jangan terganggu. Jangan mau distract lagi, nanti hilang. Melatoninnya hilang. Hormon tidurnya hilang. Pagi, bangun, lakukan itu. Coba aja sampai 2 minggu. Pagi, siang, malam, pagi, siang. Nanti kalau badannya udah enak, berasa udah enak, tidurnya udah enak, badan nggak pegel-pegel, radangnya udah rendah. Pagi, kita mulai skip sarapannya. Nah, mulai intermittent fasting. Begitu. Lakukan 2 minggu. 2 minggu aja. Nanti terusin 2 minggu. Setelah 2 minggu udah enak, kurangi. Misalnya kita biasa sarapan jam 7, jadi jam 9. Adaptasi aja pelan-pelan. Sampai kira-kira makan cuma 6 jam. Dari jam 12 sampai jam 6. Jadi 18.6. Puasa stres ya benar. Salya Ben. Puasa itu stres. Kalau otak kita banyak pakai gula. Jadi kalau otaknya pakai gula, puasa bikin stres. Makanya banyak orang yang turun berat badan, intermittent fasting, tapi rambutnya rontok. Jadi harus seimbang gitu loh mas. Makanya kalau misalnya orang, buktinya apa puasa stres? Kalau orang habis makan rasanya enak kan? Dok, kalau saya habis makan kenapa ngantuk? Ya relax. Jadi sesuaikan hidup kita itu. Pagi itu kita mesti stres. Pagi itu kita kerja, belajar, pergi ke kantor, ngadepin masalah pagi. Sore kita mesti relax. Kapan kita relax? Di situ kita pakai. Harusnya makan itu bikin relax. Harusnya makan itu bukan makan siang yang banyak, makan sore. Karena disitulah growth hormon mulai naik, insulin naik di situ, dan kita mulai tidur di situ. Jadi makan pagi sedikit, makan siang sedikit, makan malam banyak supaya tidur. Nanti mulai seimbang. Dan pelan-pelan kurangi karbohidratnya, pelan-pelan aja. Jadi kalau nggak bisa langsung, pelan-pelan. Nasinya pelan-pelan dikurangi, mie-nya pelan-pelan dikurangi, rotinya pelan-pelan buah pelan-pelan disingkirkan. Sekali sehari nggak apa-apa, tapi jangan di jus. Itu aja teman-teman ya. Makasih ya teman-teman. Besok ketemu lagi ya.